Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat info petani Rokan Hilir. Kali ini ada sebuah pertanyaan yang sangat panjang dan sangat menarik untuk kita bahas pada kali ini, yaitu dari salah satu sahabat info petani melalui kolom komentar channel info petani Rokan Hilir atau channel YouTube-nya, yaitu dari saudara Nurdin Baginda. Dengan pertanyaan, izin bertanya terkait beberapa hal sebagai berikut. Oke, yang pertama, apakah kelompok tani hanya boleh mengelola satu komoditas atau boleh beberapa komoditas? Misalnya, musim tanam pertama menanam tanaman pangan, musim berikutnya tanaman hortikultura atau tanaman yang ditanam tidak lagi hortikultura dan sebagainya dan sebagainya. Berdasarkan simultan boleh beberapa komoditi. Dan selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, itu apakah pengurus Poktan bisa berkoordinasi langsung dengan operator simultan dan atau IRDKK atau harus tetap melalui PPL, sehingga kurang kejelasan mengenai keperluan data kelompok tani. Terima kasih atas sarannya. Oke, sahabat info petani Rokan Hilir, ini ada dua buah pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama dulu ya, apakah komoditi kelompok tani itu boleh lebih dari satu atau boleh bergantian atau hanya satu saja? Nah, kita tetap merujuk kepada salah satu peraturan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian tentang tata kelola kelompok tani, khususnya pembinaan kelompok tani, yang terkandung di dalam Permentan tersebut, yaitu Permentan nomor 67 Permentan garing SM-50 garing 12 garing 2016, bahwa pada sebuah butir ya, itu kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota sesuai jenis usaha dan atau unsur-unsur subsistem agribisnis, pengelolaan sarana produksi, pertanian, budidaya ataupun produksi, panen dan pasca panen, pemasaran dan pengelolaan hasil pertanian dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan poin ini, bahwa kita ambil definisi bahwa setiap kelompok tani yang dibentuk harus memiliki suatu tujuan yang sama, walaupun ini adalah organisasi non formal ya, yang ditumbuhkan oleh kelompok tani atas kepentingan bersama, dan komoditi yang dikembangkan itu boleh beberapa komoditi tapi tergabung dalam satu kelompok. Ini dibolehkan di dalam undang-undang ya, dibolehkan di dalam amanat Permentan tersebut. Jadi sehingga pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Nurdin ini, apakah kelompok tani itu boleh beberapa komoditi ya? Boleh sekali. Jadi kita contohkan, dalam satu kelompok tani itu dia mengelola suatu bidang tanaman pangan contohnya, atau lebih spesifiknya kita contohkan tanaman padi ya, tanaman padi sawah misalnya. Jadi di sini kelompok tani yang mengelola budidaya mulai dari penanaman sampai panen. Nah, kemudian setelah panen ada namanya pasca panen. Nah, ini juga dikelola oleh kelompok tani. Itu sudah mungkin beda dari, walaupun satu komoditi tapi beda penanganan. Ini juga sebagian dari kelompok tani. Kemudian juga setelah panennya ini, setelah pasca panen selesai, dipasarkan secara langsung oleh kelompok tani itu sendiri. Dan kemudian juga setelah panen ada penanaman, mungkin tanaman lain dari tanaman pangan. Contohnya kita bisa menanam tanaman kedelai pada musim kemarau misalnya. Itu diperbolehkan. Dan kelompok-kelompok tani seperti inilah yang kita harapkan ke depan, karena kelompok tani yang seperti ini pastinya bisa memanfaatkan keadaan kearifan lokal yang ada. Jadi tanah atau lahan usaha kita yang kita budidayakan itu tidak menganggur atau tidak satu musim saja, dan bahkan bisa beberapa jenis tanaman atau beberapa peningkatan IP dan sebagainya. Jadi pertanyaan pertama ini, apakah boleh? Boleh, dan boleh sekali, dan itu sangat disarankan apabila komoditi ini tidak hanya mendapat satu keuntungan komoditi saja, tapi komoditi-komoditi lainnya juga bisa dikembangkan di dalam kelompok tani itu sendiri. Dan bahkan kelompok tani ini diharapkan juga dapat mengelola di bagian hulunya, di bagian hilirnya ya. Di bagian hulu itu dari mulai komoditi ini dibudidayakan sampai panen, kemudian ada setelah panen itu pasca panen, itu adalah bagian hilirnya. Nah, kelompok tani juga kita harapkan bisa mengesup subsistem dari agribisnis, pemasarannya misalnya, ataupun pasca panennya yang lebih baik sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagainya dan sebagainya.
Kemudian seandainya juga di bidang pangan selesai, kita nanam kedelai misalnya. Kemudian selanjutnya sebelum kita musim tanam padi lagi, kita ada waktu beberapa bulan ke depan misalnya bisa ditanam dengan hortikultura yang sangat singkat misalnya, itu juga dibolehkan. Boleh beberapa subsistem, dan bahkan di dalam kelompok tani itu sendiri juga boleh satu kelompok tani ini juga boleh beberapa komoditi subkomoditi seperti peternakan dan juga komoditi-komoditi pertanian lainnya ya. Jadi perlu kita catat bahwa komoditi untuk kelompok tani ini subsistemnya itu boleh beragam, boleh bermacam-macam, mulai dari pertanian tanaman pangan, hortikultura hingga ke peternakan dan sub pemasaran dan sebagainya. Tetapi yang tidak boleh tergabung itu adalah kelompok perikanan atau budidaya perikanan, karena walaupun satu hamparan usaha itu memiliki usaha di bidang perikanan, tetapi lembaga pembinanya itu sudah berbeda, atau lembaga pembina itu sudah berbeda instansi yang membinanya. Kalaulah budidaya tanaman pangan dan tanaman pertanian, peternakan itu masih satu kementerian, sedangkan perikanan itu sudah Kementerian Perikanan. Tetapi kalau kelompok tani ini memiliki beberapa usaha, baik itu pertanian dan perikanan, itu boleh saja tergabung dalam satu kelompok tani, tetapi dalam hal pembinaannya itu harus terpisah, perikanan dan pertanian. Oke, mungkin di situ sudah bisa kita ambil kesimpulannya bahwa satu kelompok tani itu boleh beberapa komoditi ya. Bisa nanti dalam satu kelompok tani ini bisa kita catat ya, terutama pengurusnya mencatat budidaya usaha apa saja yang dikembangkan oleh anggotanya. Bisa saja dalam satu hamparan petakan ini ya, atau satu wilayah ini satu kelompok tani yang hanya beberapa orang yang membidangi tanaman pangan, kemudian di bagian ini membidangi tanaman hortikultura, dan bagian ini mungkin ada sebagian tanaman perkebunan sebagainya dan sebagainya. Itu boleh dalam satu kelompok tani atau dalam satu kawasan yang digabung dalam sebuah organisasi namanya kelompok tani ini. Oke, sahabat saya Nurdin Baginda, kita langsung jawab yang poin pertanyaan yang kedua. Apakah pengurus kelompok tani bisa berkoordinasi langsung dengan operator simultan? Oke, sahabat saya Pak Nurdin maupun kelompok tani lainnya maupun petani-petani yang sedang menonton video ini, bahwasanya kita mengharapkan ada semacam hubungan emosional antara petani dengan pengurus ya, ataupun dengan operator maupun PPL yang ada, karena operator yang ditunjuk oleh sebuah lembaga Kementerian Pertanian ini melalui instansi terkait yaitu Dinas Pertanian, yaitu di bawahnya lagi Balai Penyuluh Pertanian, bahwa petugas operator ini juga diambil dari penyuluh pertanian atau diambil juga dari staf-staf di dinas itu sendiri. Jadi sahabat saya, dilakukanlah hubungan emosional sehingga bisa nanti bisa mendapatkan pembinaan-pembinaan yang lebih baik lagi. Jadi boleh secara langsung, boleh secara melalui penyuluh pertanian. Intinya kita lakukan hubungan emosional, hubungan pendekatan, terutama penyuluh pertanian, operator-operator atau balai penyuluh pertanian setempat. Jadi tidak ada salahnya berkolaborasi antara kelompok tani, pengurus kelompok tani dengan petugas-petugas yang ada, bahwa petugas-petugas itu ada beberapa macam, salah satunya penyuluh pertanian tadi, kemudian juga ada POPT, ada petugas Keswan, ada petugas operator, ada koordinator BPP dan sebagainya. Itu semuanya adalah pembina petani kita untuk lebih baik lagi, dan tentunya harapan kita adalah bagaimana sentuhan-sentuhan dari penyuluhan-penyuluhan ini ke kelompok tani bisa lebih berkembang lagi. Itu dia. Jadi lakukan koordinasi, lakukan kerjasama, lakukan mohon bimbingan-bimbingan dari penyuluh pertanian ataupun arahan-arahan, baik itu operator dan sebagainya. Jangan segan. Jika seandainya tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas kepada penyuluh pertanian, bisa ditanyakan ke instansi terkait. Yang terbawah itu adalah Balai Penyuluh Pertanian setingkat kecamatan, dan operator maupun POPT dan sebagainya. Oke, sahabat tani, mungkin sudah panjang lebar, jadi itu saja penjelasan singkat kita. Mudah-mudahan bisa bisa tercerahkan, dan juga sahabat-sahabat tani lainnya
Jika ingin bertanya atau berdiskusi, kita tetap membuka diskusi melalui kolom komentar video YouTube maupun VT ya. Jadi sahabat-sahabat tani, jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman lainnya melalui media sosial saudara-saudara. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.